Kita lanjut ke bahasa Inggris ya. Sekarang kita akan belajar tentang tenses, yaitu future tense. Future sendiri artinya adalah masa datang, masa yang akan datang. Maka future tense sendiri digunakan untuk kegiatan yang akan datang atau kegiatan yang belum terjadi atau kegiatan yang akan terjadi. Contohnya misalkan kamu berencana untuk makan burger besok, kamu berencana untuk main sepeda besok. Nah, itu yang digunakan adalah future tense. Nah, future tense sendiri yang akan kita pelajari adalah rumus yang nomor 2. Nah, Miss Septi akan bahas sedikit ya. Rumus yang nomor 1 ini sudah kita pernah pelajari di pelajaran sebelumnya. Jadi rumus yang pertama adalah subject diikuti will dan harus diikuti oleh verb 1. Subjek itu apa saja? Ada she, ada he, ada it, ada they, kemudian we, I, dan you. Itu adalah subjek. Semuanya memiliki rumus yang sama, yaitu will diikuti oleh verb 1. Contoh, she will eat burger tomorrow. Artinya apa? Dia akan makan burger besok. Jadi itu kan termasuk future ya, karena kegiatannya belum terjadi. He will ride the bicycle. Jadi dia akan mengendarai sepeda. Rumusnya sama, subjek diikuti will diikuti verb 1. Contoh lagi, subjeknya di sini adalah they, kemudian diikuti will. Ingat harus pakai verb 1. Kemudian subjeknya we, diikuti will, lalu verb ke-1-nya cook. Oke, kita lanjut ke rumus yang kedua ya, seperti yang ada di halaman 96. Rumusnya adalah subjek ditambah to be. To be itu ada 3, tergantung subjeknya. Jadi to be itu apa saja? Ada am, ada is, ada are ya, tergantung subjeknya nanti apa. Lalu diikuti oleh going to dan selalu diikuti oleh verb 1. Contoh, kalau misalkan to be-nya pakai am, maka subjeknya harus I. Jadi I am, I ini subjeknya, kemudian to be-nya adalah am, going to, verb-nya adalah it, ya, verb ke-1. Bagaimana kalau to be-nya adalah is? Maka subjeknya harus she, he, atau it. Contoh, si subjeknya ya. Nah, ingat kalau she itu maka to be-nya adalah is. Dan sama seperti tadi going to verb 1. Jadi going to drink coffee. Jadi dia akan meminum segelas kopi. He adalah subjek, diikuti to be-nya adalah is. Kemudian going to visit adalah verb 1. Kenapa pakai is? Karena subjeknya he. Ingat ya, is ini subjeknya adalah she, he, atau it. Nah, contoh lagi, my mother is going to drink some coffee. Kenapa my mother pakai is? Karena my mother adalah she. Dan selalu setelah to be diikuti oleh going to, diikuti oleh verb 1. Verb ke-1-nya adalah drink. Bagaimana dengan penggunaan to be are? Are digunakan untuk subjek we, they, dan you. Ingat ya, jangan terbalik penggunaan to be ya. Nah, we selalu diikuti oleh to be-nya adalah are. Kemudian sama seperti tadi rumusnya, going to verb 1-nya adalah visit. Jadi kami akan mengunjungi Prambanan. Kemudian kalau contoh lagi, they, ingat they itu selalu diikuti oleh are. Jadi they are, sama seperti tadi, going to, verb 1-nya adalah see. They are going to see wild animal. Mereka akan melihat hewan liar. Contoh lagi penggunaan are. You selalu diikuti to be are ya, jangan kebalik. Jadi you are, ini sama going to diikuti verb 1. See some wonderful picture.
Jadi kamu akan melihat beberapa gambar menarik. Oke, kita ke latihan yang halaman 96 ya. Karena di sini subjeknya adalah we, maka to be yang digunakan adalah are. Jadi we are. Langsung saja pakai going to. We are going to. Verbnya yang mana? Ini verbnya. Verbnya adalah visit. Jadi we are going to visit Prambanan Temple. Oke, gampang kan? Oke, sekarang kita ke nomor 2. Perhatikan subjeknya ya. Karena di sini subjeknya adalah they, maka to be-nya apa? Sama seperti we ya. Jadi they are. Langsung tulis going to-nya. Going to, verbnya apa? Ya, verb satunya adalah see, melihat ya kan? Maka they are going to see some wild animals. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Lihat subjeknya. Karena di sini subjeknya adalah I atau saya, maka to be-nya adalah am. Sama seperti tadi, menggunakan going to diikuti verb pertama. Verb pertamanya adalah speak. Jadi, I am going to speak English with a tourist. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Perhatikan subjeknya ya. Karena di sini subjeknya adalah he, maka to be-nya adalah is. Ditambahkan going to, verb satunya apa? Play guitar. Ya, bermain gitar. Nomor 5. Karena di sini subjeknya she, maka to be-nya adalah is. Jadi she is sama seperti tadi, going to, verb satunya adalah sing. Ya, jadi she is going to sing a song. Nomor 6. My mother, subjeknya adalah my mother. Karena my mother adalah she dan she diikuti oleh to be is. Jadi my mother is. Diikuti sama seperti tadi, going to, verbnya apa? Verbnya adalah drink. Jadi my mother is going to drink some coffee. Jadi kuncinya sebenarnya perhatikan subjek. Lanjut nomor 7 ya. My friend. Nah, friend-nya ini lebih dari satu. Karena friends. Kalau lebih dari satu, maka pakainya are. Jadi my friend are. Sama seperti tadi. Kuncinya adalah polanya sama. Going to. Going to verb 1. Verb satunya adalah study atau belajar ya. Study English. Nomor 8. Lihat subjeknya. Karena subjeknya adalah I, maka to be-nya adalah am. Sama seperti tadi, hanya tambahkan kalimat going to verb 1. Take a bath. Nomor 9. Karena subjeknya adalah you dan you diikuti oleh to be are, jadi you are. Ditambahkan dengan kalimat yang sama, going to see some wonderful picture. Nomor 10, lihat subjeknya. Karena subjeknya they, maka harus diikuti to be apa? Iya betul, are. Kalimatnya sama, going to, verb 1, eat Indonesian food tomorrow. Kuncinya hanya harus ingat to be-nya saja. Miss ulangi lagi ya. Kapan penggunaan to be am? Apabila subjeknya adalah I. Kapan penggunaan to be is? Apabila subjeknya adalah she, he, atau it. Kapan penggunaan to be are? Apabila subjeknya adalah we, they, atau you. Dan polanya sama, tinggal tambahkan going to diikuti oleh verb pertama atau kata kerja pertama. Demikian pembahasan tentang bahasa Inggris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.